Jadi ini adalah suasana kegiatan belajar mengajar di SLB Bakti Pertiwi. Meskipun dalam suasana pandemi, anak-anak SLB tetap belajar, dan saya juga senang sekali karena bisa mengajar mereka. Meskipun saya tunanetra, tapi saya bisa memanfaatkan teknologi untuk bisa mengajar anak-anak SLB. Dan selain untuk mengajar anak-anak SLB, saya juga sering memberikan motivasi dengan menggunakan webinar seperti ini. Saudara-saudara, para kepoan dan kepoati, kita lanjutkan lagi. Yang terakhir, beliau memproklamasikan sebagai mindset provokator. Ya. Mindset provokator itu lebih gegirisi. Gegirisi, Pak. Ini kita ulang cerita yang di Jepang. Ya. Itu maaf untuk anak-anak penyandang disabilitas atau Ya, umum? untuk disabilitas. Oke. Kegiatan tahunan itu, Pak. Ada setiap tahun kegiatan itu. Ya. Outputnya apa, Pak? Atau proyeksinya apa? Outputnya ya mereka mengharapkan supaya disabilitas itu bisa menjadi leader. Nah, oke. Bisa menjadi leader, bisa nanti kaitannya dengan kebijakan publik, memberi masukan untuk kebijakan publik, lalu memberikan masukan-masukan untuk pemerintah, gitu, masyarakat, gitu, supaya masyarakat lebih inklusif Terhadap para penyandang disabilitas itu itu ya? Iya. Karena memang sampai sekarang pun pandangan masyarakat secara umum pada penyandang disabilitas masih sangat beragam. Betul. Meskipun sudah muncul kesadaran untuk bisa mengapresiasi bahwa semuanya punya kesempatan yang sama, apalagi Betul. sekarang dengan teknologi komunikasi dan informasi yang memberi ruang yang sama. Iya. Tidak lagi membaca latar belakang masing-masing orang penggunanya ya. Betul. Pak, dari Jepang tadi terus sampean juga manggung dan sebagainya, Iya. ada yang berubah di Pak Agus Putranto? Setelah dari Jepang, setelah manggung, setelah belajar NLP, saya merasa hidup ini menyenangkan, Pak. Semua Hidup orang ini itu menyenangkan. Semua orang menyenangkan. Iya. Jadi saya lebih mudah berkomunikasi dengan siapapun. Itu persepsi ya? Iya. Persepsi. Persepsi itu memberi sugesti. Betul. Dan sugesti itu bervibrasi, Pak. Sugesti itu bervibrasi. Iya. Jadi bukan hanya pada dirinya. Iya. Pada orang lain juga. Pada orang yang ada di sekitarnya Betul. gitu. Betul, Pak. Dan akhirnya dengan semakin mudahnya saya berkomunikasi, semakin mudah juga job mendatangi saya, rezeki mendatangi saya gitu ya. Ya. Nah, di masa pandemi ini juga ada beberapa webinar. Saya juga sedang memberikan pelatihan juga untuk guru-guru se-Indonesia, Pak. Ini 80.000 guru Dalam se-Indonesia. apa nih? Dalam bentuk webinar? Webinar yang temanya tentang digital hypnoticing, Pak. Wah, gila lagi nih. Apa nih, Pak? Saya nggak mudeng nih, Pak. Digital hypnoticing. Digital hypnoticing. Iya. Pendekatan mengajar dengan menggunakan digital hipnotis. Jadi karena kan sebenarnya pikiran itu kan sebenarnya konsepnya digital juga, toh, Pak. Ya, betul. Karena menurut ahli neuroscience itu kan setiap manusia itu terlahir dengan memiliki 100 miliar sel otak. Ya, kalau teknologi itu kan sebenarnya kan cuma mimesis dari apa yang ada di seluruh tubuh kita. Tepat, Pak. Iya. Olah teknologi ini kan hasil dari olah pikir, Pak. Ya. Berarti kan pikiran itu kan lebih digital daripada Iya.
teknologi Cuma sebenarnya. problemnya kalau mesin itu kan dia sudah bisa diukur kekuatannya. Betul. Kalau manusia itu kan kadang-kadang ada yang cepat lemah, ada yang agak lumayan panjang kan gitu kan. Nah, itu nanti kaitannya dengan konsep diri. Nah, kalau Betul. secara manusiawi kan oke, kita itu betul-betul dahsyat gitu ya. Iya. Tapi kan akan sangat tergantung Konsep pada diri. orang itu sendiri Iya, kan. betul. Kalau mesin ya tergantung kualitas pemrogramannya. Nah, gitu. Itulah apa namanya yang saat ini saya kampanyekan Pak, termasuk juga untuk mengajar anak-anak disabilitas itu tidak cuma anak disabilitas yang memerlukan treatment, orang tuanya juga iya Pak. Ya. Jadi saya selain mengajar untuk disabilitas, saya juga sering memberikan motivasi parenting untuk orang tuanya supaya mereka bisa lebih menerima, lebih memperlakukan anaknya dengan sebaik-baiknya. Gitu. Pak, katanya keluarga itu justru ancaman terbesar untuk penyandang disabilitas. Betul. Betul. Karena ya di keluarga itulah Orang tua malu atau orang ada yang masih banyak yang malu, ada yang dibeda-bedakan atau dengan saudara yang lainnya gitu. Ada juga yang masih seperti itu. Berangkat dari pengalaman hidup Pak Agus nih, Iya. semua manusia itu apapun punya potensi yang sama terbuka. Sepakat Pak. Sebenarnya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi Masalah itu ada ketika kita buat masalah. Masalah itu ada ketika kita anggap itu sebagai masalah. Jadi kalau pegadaian itu gimana Pak? Tidak berani berkomentar kalau itu Pak saya. itu persoalan itu ya Pak, persoalan persepsi ya. Iya, betul. Persepsi itu bisa diubah Pak. Betul, bisa. Ya, dengan cara menerima kejadian itu, memaknainya dan dengan cara mengambil pesan apa yang perlu dilakukan setelah ada kejadian itu. Tapi untuk sampai pada pemikiran semacam itu ada syarat dan ketentuan berlakunya nggak Pak? Misalnya seperti yang saya sampaikan tadi ya Pak, ya saya juga dikatakan kamu diundang itu kan karena kamu tunanetra. Ya, Sudah, ya. itu saya terima, ya udah saya terima bahwa saya tunanetra. Terus pesannya apa dari itu? Berarti karena saya tunanetra, saya harus lebih belajar, lebih giat lagi belajar, saya harus lebih meningkatkan diri saya sendiri. Oke. Itu pesan yang saya ambil dari kata-kata itu. Tapi itu kan artinya Pak Agus, itu kan artinya persoalan kesadaran mengenai konsep diri. Betul. Gimana itu Pak untuk sampai pada konsep diri? Mungkin Pak Agus bisa menjelaskan itu apa ya untuk menjadi guiding untuk teman-teman yang lain nih. Konsep diri ya intinya kita terima saja Pak. Kita terima apa yang terjadi, lalu kita maknai dari Karena apa itu yang faktanya terjadi. memang Fakta gitu ya. yang seperti itu. Fakta itu harus Ya. diterima sebagai fakta. Iya. Terus Sebagai yang fakta. penting dari fakta apa Pak? Ya. Bagaimana kita mengambil pesan dari fakta itu? Mengambil pesan dari Fakta itu. Iya. Untuk apa? Untuk menumbuhkan sikap atau apa? Untuk menjadikan kita lebih baik, sikap yang lebih baik, Sikap ya. kebiasaan yang lebih baik. Mhm. Mhm. Itu kan. Untuk ini apa maksudnya untuk menegasi cap-cap yang negatif tadi? Iya. Negatif dalam pengertian masyarakat, dalam Betul. konteks masyarakat ya. Betul. Untuk menghapuskan label yang negatif itu tadi. Jadi harus membuktikan, Betul. Harus menerima dulu, Pak. harus menerima dulu. menerima Kayak harus menerima dulu ini fakta. Dan katakannya saya bukan menggunakan harus, Pak. Perlu. Perlu. Iya. Nah, itu kembali ke bahasa lagi, Pak. Ya, Kalau- oke. Kalau Itu harus, biasanya dengan konsep ya. betul. Kalau harus itu kan kita sebagai korban. Mhm. Tapi kalau perlu, ya itu kebutuhan. Nah, Memang kita perlu untuk itu, kita butuh untuk itu. ini persoalan kesadaran ya. Betul. Kesadaran diri Awareness. ya. Awareness. Membangun awareness Pak. Sebagai bagian dari orang-orang yang dicap sebagai penyandang disabilitas. Bagaimana Bapak harus menyikapi hal itu? Nah, dengan itulah Pak saya membuat sebuah gerakan ya. Saya mau menggerakkan untuk menginspirasi disabilitas bahwa yang perlu kita terima adalah yang bisa mengangkat derajat setiap manusia itu hanya Tuhan.
Dan bagaimana Tuhan mengangkat derajat manusia itu ya dengan ilmu, mengaplikasikan ilmu NLP saya ini untuk berbagi inspirasi juga, selain untuk teman-teman yang non disabilitas, untuk teman-teman yang disabilitas juga. Ya. Ilmu ini bisa dipakai untuk siapa saja? Siapapun dan dalam bidang apapun. Gitu ya? Iya, saya sering membagikan berbagi ilmu NLP ini di perusahaan-perusahaan untuk membangkitkan etos kerja, untuk parenting, untuk penjualan, untuk komunikasi persuasif. Sesuatu yang sangat basic nih ya Pak ya? Iya. Apa Pak? Sikap apa? Sikap. Iya. Kita kan punya problem pada persoalan sikap nih Pak. Kita punya kecenderungan orang-orang yang bekerja di ruang publik itu sering sekali menunjukkan bahwa mereka sebenarnya tidak siap untuk bekerja di ruang publik Pak. Ini pertanyaan saya Pak. Itulah kenapa leadership, yang namanya leadership itu, kepemimpinan itu perlu diawali dari diri sendiri Pak. Kepemimpinan, leadership Ya. itu dimulai dari diri sendiri. Jadi orang pemimpin itu bukan memimpin orang lain itu pelajaran nomor sekian, tetapi Ya. memimpin diri sendiri itu adalah pelajaran yang utama Pak. Pelajaran nomor 1 Pak. Iya, betul. Memimpin diri sendiri itu lebih utama daripada memimpin orang lain. Artinya masyarakat yang genah itu adalah tumbuh dari individu yang genah. Gitu. Ya, mulai dari konsep diri itu tadi Pak. Tapi kan kita sudah mengenal pendidikan itu lama Pak. Betul. Sejak zaman penjajahan Belanda kita juga sudah mengenal pendidikan Pak. Iya. Tapi kok problemnya sampai sekarang masih ada kayak gitu ya Pak ya? Karena pembiasaannya Pak yang belum dibiasakan. Pembiasaannya yang belum. Iya. Kan level pengetahuan itu kan level paling bawah Pak. Level pengetahuan level paling bawah. Iya. Lembaga pendidikan kita masih berkutat pada soal pengetahuan saja. Sepertinya begitu. Kan setelah tahu kan harus dilakukan. Setelah dilakukan harus dibiasakan supaya itu menjadi sebuah akhlak ya kalau dalam bahasa Islam ya. Gitu ya. Sebuah karakter. Ya. Sebuah karakter. Kenapa pengetahuan tidak operasional Pak? Karena hanya berhenti sebatas tahu Pak. Sebatas tahu ya. Sebatas tahu. Hmm. Tahu kalau yang namanya korupsi itu tidak baik. Tapi Ya. tetap korupsi karena tahu tidak dilakukan. Dalam UAS, dalam ujian apa atau sekolah atau Iya. dalam pengujian tertulis itu kan Betul. kita tahu bahwa nilainya bagus-bagus nih Pak. Nah, itu Pak. Mereka tahu bahwa ini adalah begini, adalah begitu. Betul. Kok tidak operasional Pak? Karena salah satu tantangannya adalah orang yang dianggap pinter itu adalah orang yang pinter mengerjakan ujian tertulis. Padahal kecerdasan itu hanya diukur dari kecerdasan intelektual. Padahal kan ada banyak macam kecerdasan. Ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional itu yang hebat. Lalu kecerdasan spiritual, ya kan? Banyak kecerdasan yang perlu kita kembangkan. Jadi kita dari tiga hal itu kita hanya baru berhenti pada ini kecerdasan Intelektual intelektual. saja. Ukuran orang pinter di Indonesia ini kan. Nanti mau ngomong sendiri atau saya omongkan ke Mas Menteri? Kalau ketemu Mas Menteri saya mau ngomong juga. Oke. Itu juga visinya Mas Menteri untuk membuat pendidikan lebih ke merdeka belajar itu kan seperti itu. Nah, merdeka belajar itu kan juga harus diikuti dengan merdeka berpikir, Pak. Ya kan? Kita ngomong tentang kemerdekaan berpikir. Emang tidak ada? Selama ini kan pembelajaran kita kan belum merdeka secara berpikir. Anak-anak belum dimaksimalkan pada kompetensi, sebenarnya keunggulannya itu apa sih? Mereka dipaksakan untuk mempelajari hal-hal yang sebenarnya mereka tidak suka. Siapa penjajahnya Pak? Siapa ya? Ada semacam keterjajahan. Iya. Ketika mereka masuk ke sistem pendidikan justru dia bukannya menjadi independen, tapi malah justru menjadi dependen kan gitu kan? Padahal Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan itu ya merdeka belajar itu visinya Ki Hajar Dewantara, Pak. Ya. Meskipun sekarang sudah lebih baik lagi ya pembelajarannya, tapi masih ada juga yang model pembelajaran yang tidak memerdekakan berpikir. Oke, ini persoalan berat. Mari kita kembali ke yang utama itu
yang nomor utama, yang nomor satu itu adalah bagaimana kita memimpin diri sendiri. Itu kita balik ke apa yang diomongkan Pak Agus tadi. Gimana cara memimpin diri sendiri dari pengalaman yang Pak Agus sendiri lah. Kita ulang lagi ceritanya, kita urutin. Bapak dari kembali ke Jepang. Ke Jepang itu juga ngamen juga Pak. Ada beberapa kesempatan konser Pak di sana. Konser. Iya. Sendiri atau Solo konser. solo konser? Iya. Dengan apa? Alat Dengan musik apa? piano. Dengan piano. Iya. Jadi saya di beberapa kota di sana konser di Nagoya, Osaka, Tokyo dan beberapa kota di Jepang. Nah, itu awalnya sih aja ketika pembukaan training saya iseng-iseng main piano. Nah, perusahaan tahu. Nah, sehingga kalau perusahaan mengadakan acara, kan itu perusahaan Daskin itu kan ada di beberapa kota di Jepang Pak. Nah, otomatis saya juga berkesempatan untuk di sana. Di beberapa kantor cabangnya Iya, gitu ya? betul. Kantor-kantor cabangnya itu. Sempat juga pernah diminta untuk ngajari angklung orang Jepang. Oh, ngajari main angklung di Osaka dulu. Aku juga bisa main angklung. Belum pernah sebenarnya. Tapi karena menguasai, mengetahui tentang nada dan Iya, sebagainya betul. itu ya. Dan modal nekat itu tadi. Modal nekat ya. Karena kalau tidak nekat bukan Pak Agus Putranto. Ada bentuk penekatan lainnya nggak yang sebelum-sebelumnya? Ya banyak sih Pak bentuk kenekatan, karena sebenarnya kan kalau konser-konser di Jepang itu kan banyak yang membawakan lagu-lagu klasik ya, konser-konser piano tunggal itu kan banyak piano klasik. Justru saya yang di sana saya bawakan lagu-lagu Indonesia. Iya. Karena klasik tidak tahu. Klasik tidak tahu. Saya kebetulan kan pemain pop ya dulu waktu di rumah itu ya, saya ngepop aja di sana. Saya mainkan lagu-lagu Indonesia, saya juga mainkan lagu-lagu Jepang, dan ternyata mereka senang. Lagu Jepang apa Pak? Waktu itu saya sering nyanyi lagunya Kiroro Pak, judulnya Mirai. Nah, lagunya Mirai itu yang sekarang yang dinyanyikan di Via Valen itu. Saya kowe krungu. Berapa lama itu ngamen di manggung di Jepang terus? Ya, selama training di sana hampir tiap bulan ya ngamen Pak. Tiap bulan. Loh, emang Sekali Pak dua Agus kali. berapa lama di sana? Setahun. Setahun ya? Iya. Bisa bahasa Jepang? Bisa. Bahkan dulu saya diikutkan Pak. Jadi mahasiswa yang kuliah di Jepang itu kan wajib mengikuti mengikuti ujian bahasa Jepang nasional secara nasional. Nah, pada waktu itu semua mahasiswa dari negara manapun yang kuliah di sana wajib mengikuti ujian itu. Saya ikut, alhamdulillah lulus juga. Yang nggak lulus banyak. Gitu ya? Iya. Sampai lulus aktif bisa bahasa Jepang sampai sekarang? Ya kalau sekarang masih bisa sebagian lah. Bahasa Jepang bisa. Kalau karena Anda dulu lulusan dari IBK, dilanjutkan di UST Pak. dilanjutkan di UST Universitas Sarjana Wiyata, Fakultas Bahasa Inggris. Iya. Itu artinya juga menguasai bahasa Inggris. Betul. Jadi menguasai berapa bahasa Pak Agus ini? 8 bahasa. 8 bahasa. Bahasa apa saja? Bahasa Inggris, bahasa Jepang, kromo inggil, kromo halus, kromo madya. Di sini kantor polisi. Dekat Pak. Jadi beliau itu bisa 8 bahasa. Sebetulnya kalau mau, karena beliau rendah hati aja, sebenarnya kalau mau jujur ada 15 bahasa. Tadi kan ada bahasa kromo inggil, bahasa kromo apa tadi ya? Kromo madya. Ya, ada kromo pawiro, kromo daksono, kromo. Oh, yang kromo itu kan? Iya. Banyak sekali. Itu mungkin sorak kecamatan dewe ya Pak ya. Lebih dari 15. Pulang dari Jepang Pak. Iya. Ngapain? Waktu itu posisinya sudah jadi guru? Ya, saya sudah jadi guru di Klaten. Saya ngajar di Klaten. SLB tadi itu ya? SLB tempat saya sekolah dulu. Ya. Kemudian lulus kuliah, lulus pulang dari Jepang langsung ditawarin untuk ngajar ke sana. Terus saya ngajar. Alhamdulillah setelah 2 tahun saya ngajar, saya membina sebuah grup anak-anak Pak, grup band. Wow, Dan alhamdulillah mereka dapat penghargaan dari MURI sebagai band tunanetra termuda di Indonesia.
Dari Muri ya? Iya. Grup band tunanetra termuda di Indonesia itu tahun berapa itu Pak? 2008 Pak. Karena sekolah itu sudah punya band komplit ya? Sudah. Pada waktu itu saya membimbing 2 anak Pak. Hmm. Satu grup dan 1 anak. Jadi 1 anak untuk band. Lalu anak yang satunya saya membimbing dalam bidang komputer. Saya membimbing dia tunanetra termuda yang menguasai 15 program komputer. Sampai ini pada akhirnya kemana sih basisnya? Ke musik, ke komputer? Iya itu tadi akhirnya jadi Raden Ngabeyi ya. Iya itu Pak. Ya kebetulan ketika saya diminta melakukan sesuatu dan saya bisa melakukannya ya saya berusaha melakukan yang terbaik yang saya bisa Pak. Mulai 2020 kemarin saya pindah ke Prambanan karena biar lebih dekat ya. Oke. Masih ngajar di SLB dan di bidang yang sama. Sama saya Musik ngajar juga? Ya musik lalu ini Pak lebih ke motivasi untuk parenting dan motivasi entrepreneurship untuk anak-anak SLB karena mereka juga mengembangkan peternakan lalu bisnis-bisnis yang lain. Mereka musim pandemi ini juga membuat sabun pencuci tangan. Saya mengajar mereka inspirasi tentang mindset bisnis, mindset wirausaha. Saya mempraktekkan untuk di murid-murid saya yang biasanya banyak dari mereka itu mengalami kurang percaya diri Pak. Misalnya anak yang pinter nyanyi itu kalau suruh nyanyi nggak mau, katanya takut nanti nggak dianggap sombong. Karena mereka penyandang disabilitas. Iya. Ada juga yang sebenarnya suaranya bagus tapi tidak maksimal karena ternyata mereka tidak suka dengan suaranya sendiri. Nah, jadi konsep dirinya tuh Pak ya. Iya. Karena mungkin mereka tidak suka dengan suaranya sendiri itu kan karena mungkin pernah orang ngomong, dia dengar orang ngomong suaramu jelek atau apa gitu kan. Iya. Saya itu juga sadar bahwa suara saya jelek. Tapi ya saya nekat nyanyi. Kan problem orang lain suka atau tidak. Betul. Ya kan? Lebih jos lagi kalau kita menyukai suara kita sendiri. Iya Pak, itu saya itu menyukai memuja suara sendiri bagus itu Pak. Wah, orang lain tuh nggak percaya. Tapi kan saya peduli amat ya Pak. Iya betul Pak. Nanti itu akan menghasilkan vibrasi baik Pak. Oke. Di luar persoalan yang berat urusan Pak Menteri dan urusan Pak Presiden Pak. Iya. Apa yang bisa dilakukan dengan yang disampaikan Pak Agus tadi tentang digital teaching kayak terus kemudian dengan neurolinguistic problem dan sebagainya. Itu kan sebetulnya dalam paparan itu kan sesuatu yang dalam tanda petik relatif sederhana Pak. Iya betul Pak. Sederhana sekali. Semua orang bisa melakukan. Semua orang bisa melakukan asal mau melakukannya. Persoalannya asal mau ya Pak. Iya. Bagaimana membuat mau? Ya kalau ingin berubah, kalau nggak mau berubah ya nggak bisa berubah kan begitu. Ingin jadi lebih baik, kalau tidak berusaha lebih baik ya nggak akan bisa jadi lebih baik. Bok siapapun ngajari dia ya. Iya. Bok Pak Agus sendiri yang ngajari yang sudah dapat sertifikat internasional tadi ya nggak bisa ya. Karena bagaimanapun kita sendiri yang akan bertanggung jawab pada diri kita gitu. Kok orang lain yang disalahkan ya? Nah, seperti kebijakan pemerintah pun juga kita tidak bisa terlalu protes apa ya. Sekarang dengan kebijakan ini bagaimana kita menjadikan diri kita bisa mandiri. Ya. Kayak misalnya kebijakan untuk disabilitas tentang tenaga kerja disabilitas yang masih minimal sekali gitu. Nah, bagaimana dengan kondisi itu kita memiliki ilmu sehingga orang-orang disabilitas itu bisa diberdayakan untuk bekerja. Gitu. Pak Agus ikut dalam ikut dalam organisasi kemasyarakatan teman-teman yang sesama penyandang disabilitas. Sebenarnya saya banyak ditawari untuk ikut Pak, tetapi karena profesi saya yang sebagai seniman, sebagai profesi ngamen sambil kasih berbagi motivasi di beberapa tempat gitu, saya
tidak menyanggupinya, bukan karena tidak mau, tetapi karena super sibuk. karena waktu ya. Nah, akan tetapi saya tetap menyumbangkan kemampuan saya untuk kadang-kadang saya berbagi inspirasi untuk mereka. Dalam bentuk apa nih Pak? Ya, dalam bentuk kalau pandemi ini ya saya webinar. Webinar ya. Kadang-kadang saya juga menyelenggarakan, dulu sebelum webinar saya juga menyelenggarakan pelatihan motivasi di beberapa tempat, dan saya mengajak teman-teman sesama trainer untuk mensupport kegiatan itu, Pak. Sikap yang terbaik itu mestinya memang dibangun dari diri kita sendiri gitu ya. Iya. Tidak terlalu banyak menuntut pihak luar gitu ya. Betul, Pak. Semakin banyak menuntut semakin sakit hati, Pak. Gitu ya. Iya. Tapi semakin kita meningkatkan kapasitas diri kita ya semakin nikmat gitu ya. Saya tahu-tahu ada teman yang datang ngajak podcast, tahu-tahu ada yang nawarin kayak baru aja ini tadi ada yang nawarin ngasih training vokal secara online. Ikut berbagai WhatsApp group saya ikut beberapa, hanya memang di WhatsApp saya kurang aktif ya. Kecuali kalau nerima job. Artinya WhatsApp yang saya kurang begitu aktif. Yang isinya penuh gosip, gosip gitu saya tidak begitu aktif gitu ya. Yang harus kita tumbuhkan apa Pak dalam situasi seperti ini? Artinya ini kita tidak ngomong secara eksklusif untuk para penyandang disabilitas ya, karena kan problemnya sebetulnya sama Pak. Kalau fisik itu kan, maaf, hanya fisik. Toh saya minta maaf untuk mengatakan hal ini. Toh nyatanya bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Agus Putranto itu sama sekali tidak ada batasan di situ. Beliau bisa berkomunikasi dengan siapapun, beliau bisa mengekspresikan dirinya sesuai minat dia tentunya, dengan musik misalnya. Di situ eksistensinya diakui dan diapresiasi pada akhirnya. Beliau juga termasuk laris sampai berani menyatakan sebagai mindset provokator. Misalnya kayak gitu kan. Nah itu kan apa yang bisa membatasi kemauan baik, kesungguhan untuk melakukan yang baik, kan tidak ada kan Pak Gus? Konsepnya mulai dari sini Pak. Konsepnya dari sini Pak. Saya mau izin bertanya. Oke. Kalau seandainya Tuhan itu menciptakan manusia, semua orang diciptakan tidak bisa melihat seperti saya Pak. Semua orang. Hanya ada satu atau dua orang saja Tuhan menciptakan orang yang bisa melihat. Kira-kira yang dianggap cacat yang mana Pak? Itu pertanyaan pada saya dan kepada audiens.